Hamparan kekayaan alam yang melimpah ini berada di Krayan, terletak di ujung barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Krayan berbatasan langsung dengan Bak Kelalan, Sarawak, Malaysia. Kecamatan yang terdiri dari 89 desa ini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara, sebab tak ada akses darat yang memadai untuk mencapai Krayan. Lapangan udara yang berada di Longbawan, Krayan bukanlah bandara besar, melainkan hanya landasan bagi pesawat jenis karavan. Satu-satunya jalur darat yang bisa ditempuh adalah akses daratan melalui negara tetangga Malaysia. Jalan yang saya lalui menggunakan mobil double gardan ini merupakan jalan menuju desa Pak Kebuan yang berada di wilayah Krayan Timur. Inilah jalan yang dibangun oleh pihak Kesultanan Brunei Darussalam yang hingga kini dirasakan manfaatnya bagi warga Krayan. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan para ibu yang tengah sibuk ingin berangkat ke lokasi sumur air asin. Iya, desa Pak Kebuan dikenal sebagai produsen garam Krayan. Mau pada kemana, Bu? Saya ikut boleh? Boleh. Makasih ya, Bang. Ini ke arah mana, Bu? Mau ke Masang Garamnya ke arah mana? Arah sana. Sana? Ya. Rumah garam Mursip Pak Kebuan menjadi lokasi sumur air asin di desa ini. Keberadaan sumur air asin menjadi berkah tersendiri sebab merupakan penghasilan utama bagi warga desa. Proses pembuatan garam dari air sumur ternyata memakan waktu hingga 2 hari, yang membuat warga terkadang harus menginap di lokasi. Sederet wadah dari bahan besi yang mengelilingi sumur menjadi mediasi untuk mengubah air asin menjadi garam tanpa menggunakan zat kimia. Air yang diambil dari sumur dimasukkan ke dalam wadah untuk direbus dan didiamkan hingga mengeluarkan kristal putih. Ini dia kristal garam yang sudah jadi. Sudah penuh. Kalau bahasa orang sini, mafeci, alias asin ya, Bu ya? Iya, asin. Nah, ini setelah melewati proses panjang dan sekarang warga di sini sudah tidak menggunakan drum yang biasa, melainkan menggunakan bahan dari stainless seperti ini, besi seperti ini, karena hasilnya dirasa lebih halus, jadi kualitasnya juga jadi lebih baik. Proses ini disebut dengan distilasi atau proses memisahkan air dan garam dengan cara memanaskan. Jernih yang di atas, baru kita sedot dulu. Ya, sudah sampai. Jadi dia punya kotoran di bawah tidak ikut ke sini. Hal ini membuat air kembali menjadi air tawar kecoklatan tanpa adanya kandungan asin. Sementara kristal garam yang memiliki kandungan yodium akan berubah menjadi tekstur bubuk. Ibu, ini proses bikin garam total berapa lama sih, Bu, biasanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Nah, ini saya lihat di belakang juga ada saung gitu ya, Bu ya. Kalau misalnya lagi bikin ini tuh Ibu sampai tidur di sini memang? Iya, tidur di sini kalau masak garam. Itu menghasilkan berapa banyak, Bu? Berapa kilo biasanya? Ada 32 kilo. Itu kalau misalkan dapat 32 kilo tadi dijualnya ke mana, Ibu? Ke Longbawan, ke Malaysia. Gitu. Oh, maunya kami tuh drum stainlessnya perlu ditambah supaya masyarakat bisa mendapat
drumnya. Satu kakak, satu. Jadi Ini kan- fasilitas dari ini ya Bu ya, alat Drumnya untuk kayaknya memasak nggak cukup. garamnya. Iya. Jadi selama ini kendalanya apa lagi Bu selain drum Bu? Pemasarannya susah. Karena Malaysia tutup sudah kan, pemasarannya susah sudah, cuma di Longbawan aja tempat kami jual. Belakangan, garam yang diproduksi agak sulit dipasarkan sebab pintu perbatasan ke Malaysia ditutup sejak adanya pandemi COVID-19. Warga Pak Kebuan kini hanya menjajakan produk garam buatan mereka di dalam krayan saja. Proses akhir sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, garam-garam yang sudah tadi dijemur diayak terlebih dahulu supaya lebih halus. Di sini terlihat perbedaannya jelas sekali mana yang sudah diayak dan mana yang masih kasar. Setelah dikemas, biasanya garam siap dikirim untuk dipasarkan. Namun mengingat kondisi ekonomi yang sedang lesu akibat pintu perbatasan negara hingga kini masih ditutup, Ibu Dolvina dan keluarganya hanya menukarkan hasil garam dengan kebutuhan pokok lainnya. Sistem barter hingga kini masih berlaku bagi warga krayan untuk dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Bandara Yufai Semaring di Longbawan, Krayan menjadi satu-satunya lokasi untuk distribusi kebutuhan pokok bagi warga Krayan dari kota-kota sekitar seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Selain pesawat udara yang membawa penumpang, bandara ini lebih disibukkan dengan aktivitas bongkar muat pesawat yang membawa bahan bakar. Bahan bakarnya baru aja diturunin untuk kebutuhan listrik warga Longbawan memang harus menggunakan pesawat terbang dan ini ada sekitar 1.200 bahan bakar dalam harinya. Setiap harinya ada pesawat sepertinya membawa logistik bagi kebutuhan warga Longbawan. Tiba di Krayan, saya cukup dikejutkan dengan antrean kendaraan roda 2. Yang ternyata, pemandangan ini merupakan hal lazim ketika pasokan bahan bakar datang. Walau muatan bahan bakar untuk listrik terbilang mencukupi, tetapi tidak untuk bahan bakar kendaraan. Kalau di kota besar, kita biasa melihat SPBU berdiri di mana-mana. Hal ini tak terjadi di Krayan. Hanya ada satu APMS atau agen penyalur minyak dan solar untuk 5 wilayah kecamatan di Krayan. Halo Pak, ini setiap ingin mengisi bensin kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 selalu seperti ini? Iya. Selalu ada antrian begini? Iya, betul. Artinya di sini nggak ada SPBU Pak? SPBU tidak ada, ini APMS. Oh, semacam agen. Iya, agen. Hanya ada ini satu-satunya Iya, untuk ada di mengisi Krayan. bahan bakar bensin kendaraan? Betul. Oh gitu. Nah ini apa ini Pak? Kupon apa? Nomor antrian, ini kupon pada saat ini kan setelah antri masuk ke dalam diparap. Tanggal berapa ngambilnya. Oh ada jadwal-jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Tapi yang mengantri dipastikan dapat bensinnya nggak Pak? Dapat jatah bensinnya? Dapat. Pasti? Iya, bisa Pasti dapat dipastikan, 3 liter itu? Iya. Oh oke Pak. Tercukupi. Warga yang mengantri dibekali kupon untuk absen pengisian bensin terhadap petugas agen. Dalam satu pekan, motor hanya bisa mengisi bensin 3 kali pada hari yang telah ditentukan saja. Jadi ini Bapak sudah dapat kupon antrian? Iya, sudah. Sudah. Ini tinggal mengisi bensin ke dalam motor Bapak. Oh gitu. Nah ini biasanya Bapak isi bensin berapa liter Pak? Apa betul dijatahkan Pak? Iya,
aja. Tapi sebenarnya kalau ditakar tidak sampai 3 liter, Bu. Gitu. Iya. Ya, harapan kami supaya ya dalam hal ini perayaan diperhatikan supaya tidak kayak gini. Harga untuk 3 liter bensin dikenakan Rp27.000. Tak ada pilihan lain bagi warga, mereka rela mengantri hampir setengah hari sebab agen penyaluran minyak dan solar inilah satu-satunya destinasi untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Jadi proses pengisian bensin di Krayan ini cukup rumit karena hanya ada agen saja dan setiap minggunya dijadwalkan sebanyak 3 kali untuk pengisian roda 2 dan warga di sini juga mengeluhkan bahkan dalam waktu 2 hari aja bensin 3 liter yang didapat sudah habis. Artinya ini sangat miris dengan kondisi seperti ini, apalagi kebutuhan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok bagi warga di sini. Salah satu pulau cantik yang berada di garis terluar negeri ini bernama Sebatik. Pulau ini menjadi satu dari 35 pulau kecil di Indonesia yang memiliki perbatasan laut dan darat. Masuk di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kecamatan Sebatik bersebelahan dengan negara Malaysia bagian timur. Pulau Sebatik terbelah menjadi 2 bagian, separuh daratan masuk ke wilayah Indonesia dan sisanya merupakan Sebatik Malaysia. Sementara wilayah perairan Sebatik Indonesia yang masuk di Selat Makassar berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Untuk tiba di Pulau Sebatik, warga biasanya menyeberang dengan kapal cepat dari Nunukan. Bukan speedboat mewah dengan fasilitas papan atas, melainkan speedboat atap terbuka dengan kapasitas terbatas. Pelabuhan Bambangan di Liang Bunyu, Sebatik Barat menjadi tujuan saya. Selain untuk penumpang, pelabuhan ini menjadi destinasi bongkar muat bahan sembako bagi kebutuhan warga Sebatik. Walau tak memakan jarak tempuh yang lama, kondisi kapal cepat yang kami naiki tidak memiliki pengamanan yang standar. Namun, warga merasa terbiasa sebab hanya inilah transportasi yang digunakan untuk menyeberang ke Pulau Sebatik. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan perahu angkut yang tidak terisi penumpang, melainkan hanya barang saja. Ya, jika penumpang membawa muatan barang berlebih, maka akan dibawa dengan kapal terpisah. Dan ini memang dikhususkan bagi barang saja, jadi orangnya menaiki perahu seperti saya ini, speedboat, dan bahan sembakonya ada di perahu kayu yang seperti ini. Sudah tiba di Pelabuhan Bambangan yang ada di Pulau Sebatik. Jadi memang dari dulu pelabuhan ini difungsikan untuk bahan pokok warga dan juga orangnya kalau nyebrang dari Nunukan. Kawasan Sebatik Timur dikenal dengan populasi nelayan karena lokasinya yang dekat dengan perairan Berau. Dari hasil melaut, ikan yang didapat tidak main-main ukurannya. Ikan dikumpulkan para nelayan pada sebuah rumah tampung ikan yang hasilnya ternyata dikirimkan ke Tawau, Malaysia. Saya bertemu dengan Arsyad, seorang nelayan yang biasa menghabiskan waktu 4 hari bahkan 1 minggu di tengah laut. Aktivitas pergi melaut harus ia perhitungkan dalam segala hal, mulai dari bahan bakar hingga alat tangkap jaring seadanya. Laut menjadi rumah kedua bagi Arsyad,
Targetnya dalam satu kali pergi ialah hasil tangkapan 1 ton. Namun pekerjaan yang ia lakoni seluruhnya bergantung pada alam. Hari ini kami mendapati cuaca baik, tetapi tidak melampaui target melaut. 1 ton tangkapan ikan nilainya bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung dari harga yang ditawarkan oleh pengepul. Meski terdengar besar, biaya operasional yang dikeluarkan nelayan saat pergi melaut juga tak kalah besarnya. Sebab harga bahan minyak mahal jika harus bertahan di tengah laut selama berhari-hari bisa mencapai 3 hingga 4 juta rupiah. Pak Arsyad, selama pergi melaut ini ada pengalaman Bapak yang pernah menghadapi bahaya gitu nggak sih Pak? Ya, pernah Bu. Pernah? Waktu itu saya mau melaut ke perairan Berau Bu. Kena angin topan di sana Bu. Sempat saya punya teman satu itu tenggelam Bu. Saat itu gimana Bapak, berhasil diselamatkan atau gimana? Saya Bu yang selamatkan. Saya punya teman itu 3 jam saya cari di laut baru saya jumpa Bu. Nah ini salah satu hasil tangkapan ikannya seberat kurang lebih 3-4 kilo ya. Ini saya juga udah kewalahan karena berat. Berat sekali. Ini jenis yang apa Pak? Yang satu lagi yang ini didapat? Ikan pari nih Bu, ikan pari. Nah, ya sekitar 3 kiloan juga ini ikan pari. Sekitar 3 kiloan ya, juga ya. 3 kiloan juga. Jadi saat nelayan pergi melaut, hasil yang didapat juga tidak menentu. Semua itu tergantung kembali lagi ke cuaca. Ini kebetulan kami dapat juga setelah hampir setengah hari kita berada terombang-ambing di atas laut. Resiko yang diambil Arsyad menjadi bagian dari pekerjaannya sebab ia tak memiliki pilihan lain. Keadaan alam yang tak menentu menjadi kewaspadaan Arsyad yang tidak kunjung hilang. Tiba di pelabuhan, hasil tangkapan langsung diserahkan kepada pengepul. Rupanya ikan yang dijual bisa ditukarkan dalam 2 bentuk mata uang, rupiah dan ringgit. Tak sedikit nelayan yang memilih menjual hasil tangkapannya dengan ringgit, sebab nilai tukarnya yang lebih tinggi. Laut Berau di Sebatik Timur memiliki jenis ikan yang beragam, mulai dari kakap merah hingga pari, di mana harga per kilonya bisa mencapai Rp500.000. Nah, itulah kami juga kita di sini siapkan ringgit dengan rupiah, tergantung mereka. Dalam 10 juta harga ikan itu, dia ada penawaran ke kita, bos boleh nggak saya ambil ringgit, misalnya 1.000 ringgit, 3.500.000, yang lebihnya saya ambil rupiah. Nilai mata uang kalau kita di sini tidak mengambil keuntungan. Nah memang kalau harga tukar sekian, kita kasih harga tukar sekian, karena memang kita betul-betul membantu nelayan itu kasihan, karena hasilnya tidak menentu kalau melaut. Aktivitas rumah tampung ikan ini setiap harinya mengirimkan puluhan ton tangkapan nelayan ke Tawau, Malaysia. Hasil nelayan tersebut dijual ke sebuah perusahaan yang menjadi supplier ikan besar ke restoran di Tawau. Komoditi rumput laut di Pulau Sebatik kian berkembang pada 5 tahun terakhir. Para petani rumput laut menjamur di Kampung Mantikas, Desa Binalawan, Sebatik Barat. Bahkan, Pulau Sebatik memasok rumput laut hingga Sulawesi dan Jawa. Proses pembibitan rumput laut terbilang mudah. Hanya perlu tali panjang untuk diuntas oleh bibit rumput laut, kemudian didiamkan di air laut selama 40 hari. Warga di Kampung Mantikas ini sebagian besar merupakan petani rumput laut yang memanen ini setiap 40 hari. Jadi setelah 40 hari dibibit kembali. Hasil panen dari tengah laut dibawa ke halaman rumah warga untuk dikeringkan. Proses mengeringkan memakan waktu 3 hari. Jadi saat musim panen rumput laut seperti ini, nelayan rumput laut bisa menghasilkan berapa kilo kira-kira Pak? 7-10 kilo ya. Tak seluruh rumput laut yang dijemur kering secara sempurna. Jika warnanya hitam atau gosong, itulah bibit gagal panen yang tidak bisa dijual. Berarti harus dipilah juga nih ya Pak, mana yang ada kotoran, mana yang enggak. Kalau yang semakin kering itu kadar garamnya semakin bagus. Dan itu yang harganya lebih tinggi.
Meski mendapat hasil panen melimpah, kendala yang kini dihadapi petani rumput laut adalah kesulitan mendapat bibit jenis lain, sehingga hasilnya tak dapat dikembangkan. Hal ini tentu saja menyebabkan hasil panen rumput laut monoton, tak bisa menyerap lebih banyak kadar garam dari laut. Sementara bibit baru yang menjadi incaran para petani rumput laut di Mantikas harus diambil dari wilayah pesisir lain seperti Tawau, Malaysia. Usai dikeringkan dan dimasukkan ke dalam karung, saya membawa rumput laut ke pengepul. Walau menjadi wilayah subur untuk menanam rumput laut, sayangnya Kampung Mantikas belum memproduksi hasil rumput lautnya sendiri, sehingga hanya bisa dijual keluar daerah. Panen hari ini menghasilkan 62 kilo lebih. 1 kilo rumput laut memiliki harga relatif tinggi, berkisar Rp35.000. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi ibu kota negara yang berada di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah 2 tahun dimulainya salah satu proyek terbesar di dunia, seperti inilah wajah ibu kota negara yang baru. Perkembangan kompleks IKN sudah terlihat secara fisik. Selain bangunan dan fasilitas jalan, Istana Kepresidenan yang berbentuk burung Garuda raksasa pun sudah menampakkan wujudnya. Wilayah Kecamatan Sepaku cukup luas, sekitar 1.172 km persegi, dihuni 32.000 jiwa. Uniknya, sebagian besar penduduk Sepaku adalah pendatang dari Jawa yang ikut program transmigrasi di tahun 1970-an. Selain Sepaku, Samboja juga dipilih menjadi lokasi pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Kecamatan Samboja berada di daerah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara di antara Kota Balikpapan dan Samarinda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, luas wilayah Samboja sekitar 1.040 km persegi, hampir 1,5 kali lipat luas kota Jakarta yang hanya seluas 662 km persegi. Jumlah penduduk Samboja 64.000 jiwa, tersebar di 4 desa dan 14 kelurahan. Mayoritas adalah suku Banjar. Sisanya dari suku Bugis dan Jawa. Pertanian menjadi andalan pendapatan warga Samboja. Pada tahun 2017 lalu, Kecamatan Samboja menghasilkan 92 ton beras, 48.000 ton pisang, dan menjadi penghasil nanas terbesar di Kalimantan Timur. Sepanjang jalan di Samboja dengan mudah ditemui para penjual nanas. Nanas dari Samboja termasuk nanas unggul. Penjualannya pun bahkan sampai ke Sanggata. Ada banyak kelompok tani nanas di Samboja. Syahrialdin termasuk satu di antaranya. Ia adalah pendatang suku Bugis dari Sulawesi. Ia menetap di Samboja sejak tahun 2012. Kalau dalam satu hari kira-kira per kebun itu bisa panen berapa kilo, Bang? Tergantung permintaan dari tengkolaknya. Rata-rata? Rata-rata biasanya 4 mobil. 4 mobil? Ton. Oh, berarti satu mobil ini 1 ton? 1 ton. Oh, rata-rata itu permintaan itu 4 ton ya per hari ya? Iya. Berarti setiap hari itu ada yang panen? Setiap hari ada yang panen. Setiap hari ada yang panen, Bang ya? Iya. Nanas dari Samboja dikirim hampir ke seluruh daerah di Kalimantan, bahkan sampai ke Pulau Jawa melalui pelabuhan di Surabaya.
Ternyata kebun nanas milik Syahrialdin dan kelompoknya terbilang sangat luas. Saya lalu ikut membantu memanen nanas. Agar tidak terluka tergores duri pada tanaman nanas, para petani biasanya menggunakan baju lengan panjang. Panen nanas dilakukan setelah 1 atau 2 tahun penanaman, tergantung bibitnya. Nanas yang sudah bisa dipanen umumnya bisa dipanen kembali 8 bulan kemudian. Untuk menjaga kualitas, para petani nanas sengaja panen 2 saja dalam sekali masa tanam. Setelah itu, baru dilakukan peremajaan kembali. Memanen nanas ternyata sangat cepat. Sambil berjalan, dibersihkan daunnya, sekalian memotong nanas-nanasnya. Nanas hasil panen lalu diangkut dengan keranjang dan dikumpulkan di pinggir jalan, untuk kemudian dinaikkan ke atas mobil. Wacana pembangunan ibu kota baru di Samboja disambut senang para petani nanas. Mereka berharap untuk bisa meningkatkan perekonomiannya. Namun, di sisi lain, sebenarnya mereka pun resah. Mereka takut kebun nanas yang menjadi sumber penghidupannya terancam. Jadi resah juga, Bang? Iya. Resah ya untuk jadi ibu kota ya? Sebenarnya senang sudah kan, karena daerah kita dimasuki ibu kota kan, jadi senang kita sebenarnya. Tapi karena mata pencarian agak berkurang nanti, jadi nggak tahu larinya kita kemana lagi untuk tanam-tanam nanas ini. Nah, kalau untuk harapan sama solusi dari Bapak untuk pemerintah pengennya kayak gimana ke depannya gitu saat jadi ibu kota ini bagaimana? Ya kalau bisa dicarikan lahan yang luas lagi untuk kita olah lagi nanas daripada kayak punah kan. Pemerintah daerah sebenarnya sudah menjamin kelangsungan hidup para petani nanas. Pembangunan ibu kota baru tidak akan menggusur kebun-kebun nanas milik para petani.